Dengar ya, hari ini anak tercintaku Verita berulang tahun. Jadi kamu harus bikin sarapan yang enak buat dia. Ngerti? Ngerti nggak? Jawab dong, jangan kayak orang bisu. Ngerti nggak? Iya, Bi. Dan kamu aku kasih waktu 5 menit. Nggak boleh lebih. Ngerti ya? Bangun cepat! Hari ini kan hari ulang tahunku juga. Kenapa aku nggak bisa kayak Verita? Mami, sarapanku mana? Aduh, anak mami sayang. Kenapa sih teriak-teriak? Hah? Sabar ya, sarapan kamu tuh lagi dibikinin tuh sama si anak bodoh. Tunggu ya. Viola! Viola! Iya, Bi. Ini kuping dipasang nggak sih? Masa pengen panggil dari tadi nggak denger? Lewat banget sih. Sayang, selamat ulang tahun. Ayo dong, bantuin mami dong. Makasih, Mami. Iya dong. Tuh. Verita seneng banget. Coba kasih kiss mami. Kasih kiss mami. Nah, sekarang kita tiup lilin ya sambil nyanyi ulang tahun. Tuh. Nyanyi sama-sama yuk. Selamat. Nyanyi dong, nyanyi. Ulang tahun nyanyi. Verita sayang. Ucapin selamat dong. Cepetan selamat, selamat cepet. Ucapin cepetan. Selamat ulang tahun ya, Verita. Ngapain ngucapin selamat kok nggak ada hadiahnya? Sayang, kok gitu sih? Tuh, emang kamu nggak lihat mami bawain hadiah banyak banget? Mendingan sekarang kamu buka hadiahnya. Ayo. Ini juga ada mami ada. Ayo cepet buka. Tuh, banyak banget. Ya ampun, bagus banget, Mami. Happy birthday sayang, selamat ulang tahun sekali lagi ya. Iya. Tapi jangan senang dulu, mami masih punya hadiah spesial buat kamu. Apa? Nanti kalau habis sarapan, kita pergi ke kebun binatang. Ore, asik. Bi, Viola boleh ikut ke kebun binatang nggak? Itu ngapain ikut kebun binatang? Lu itu Nora, bau jelek. Ih, dasar yang atau malu. Kenapa sih sayang? Kamu benar nggak mau ngajak Viola? Ya iyalah, Mi. Ya udah kalau gitu nggak apa-apa, Viola kita tinggal aja ya. Iya. Dengar nggak kamu? Hah? Kamu tinggal di rumah aja, nggak usah ikut, ngerti? Tapi Bi, ini kan hari ulang tahunku juga. Dan kecil jadi dasar cengeng kamu ya, mau ulang tahun, mau enggak? Emang urusan aku apa? Udah enak suruh tinggal di sini, makan gratis, melunjak lagi kamu ya. Mendingan kamu itu minta kado aja sama orang tua kamu tuh yang udah mati, ngerti? Sana beresin barang-barang Verita, cepetan. Rapi barang-barangnya Verita, karena kita mau jalan-jalan ke kebun binatang. Segarnya, udara pagi memang selalu membuatku senang dan bersemangat. Ya Tuhan, kenapa nggak ada seorang pun yang sayang sama aku? Apa salahku? Sampai-sampai Bibi dan Verita terus-terusan benci sama aku. Kasihan sekali gadis kecil itu. Tapi kenapa dia menangis ya?
adik kecil. Kenapa kamu menangis? Ada apa? Tolong! Tolong! Ada setan! Jangan takut. Aku bukan setan. Aku peri langit. Peri langit. Nama kamu siapa? Viola. Viola. Wah, nama yang sangat cantik. Sama seperti orangnya. Lalu, kenapa kamu menangis, Viola? Hari ini hari ulang tahunku. Tapi gak ada seorang pun yang ngasih selamat padaku. Dan hadiah buatku. Beda sama Verita. Dia sepupuku, anaknya Bibi Yuli. Hari ini dia juga ulang tahun. Sama sepertiku. Tapi dia diberi oleh Bibi Yuli banyak hadiah. Lalu, orang tuamu? Kata Bibi, orang tuaku meninggal sejak aku masih bayi. Sejak saat itu, aku ikut sama Bibi. Tapi Bibi dan Verita terus-terusan benci sama aku. Sudahlah, Viola. Kamu jangan menangis lagi. Ada aku di sini, peri langit. Dan sekarang, peri akan memberikan hadiah ulang tahun untuk anak baik seperti kamu. Beneran, Pri? Iya. Kamu siap ya? Sekarang, peri akan mengajak kamu terbang ke rumah peri. Kamu mau kan? Terbang. Viola takut, Pri. Kamu jangan takut, Viola. Sayap yang ada di punggung kamu itu akan membantu kamu untuk terbang. Ayo kita pergi sekarang. Ya, sekarang kamu di depan, biar peri yang di belakang menjaga kamu, ya. Oh, Pri, aku gak mau terbang, Pri. Aku mau turun, Pri. Aku gak mau terbang, Pri. Tolong aku, Pri. Viola, ayo buka mata kamu. Kamu jangan takut. Sayap yang ada di punggung kamu itu sangat kuat. Jadi kamu tidak perlu takut. Selama peri ada di sebelah kamu, kamu tidak akan ada apa-apa. Percaya, peri. Bagaimana? Apa kamu masih takut? Kalau kamu masih takut, biar peri pegang tangan kamu. Sini. Bagaimana, Viola? Kamu suka terbang? Suka, Pri. Ternyata terbang itu menyenangkan ya. Kita bisa lihat benda-benda dari atas jadi kecil. Sekarang, kamu coba lepas tangan kamu. Peri! Peri, tolong aku, Peri! Tolong aku, Peri! Peri! Tolong aku, Peri! Putra angin, berhenti! Peri! Putra angin, aku bilang berhenti! Peri langit, kenapa kau melarangku bertiup? Putra angin, hari ini aku akan memberikan kado spesial untuk gadis kecil ini. Karena hari ini dia ulang tahun. Jadi tolong kamu jangan bertiup sekencang itu, ya? Baiklah. Peri, aku nggak mau terbang lagi, Peri. Aku takut, Peri. Aku nggak mau terbang lagi, Peri. Kamu jangan takut. Anginnya tidak akan bertiup sekencang tadi. Sekarang, pas kamu terbang,
tolong gerakan sayap kamu searah gerakan angin. Dan jangan panik. Tapi Peri, Sudahlah Viola, jangan membantah. Peri, aku udah gak takut lagi. Hai anak manis, siapa nama kamu? Kenapa kamu sampai di sini? Semua alat-alatnya bisa ngomong. Tenang Viola, mereka semua ini adalah pengurus istanaku. Semuanya, kenalkan, ini Viola. Dan dia adalah tamu istimewaku. Halo Viola. Halo. Nah Viola, bibi vas bunga yang cantik itu, dia adalah kepala pelayan di sini. Dia yang akan menyambut semua tamu yang datang. Selamat datang di sana Peri Langit. Kalau bibi Teko yang baik hati ini, dia adalah kepala dapur di sini. Dan dia yang akan menyiapkan semua makanan. Senang bertemu denganmu Viola. Nah, sedangkan Paman Sapu Injuk ini, dia bertugas untuk menjaga kebersihan di Istana Langit. Kalau bibi Ceret ini, dia bertugas untuk memperindah Istana Langit dengan tanaman yang beraneka ragam warnanya. Bibi Teko, Bibi tolong ya siapkan makanan siang. Soalnya tamuku yang istimewa ini sepertinya sudah lapar. Baik Peri Langit. Terima kasih Bibi Teko. Nah, Viola, sambil menunggu Bibi Teko untuk menyiapkan makanan, bagaimana kalau sekarang kita berkeliling istana? Kamu mau? Viola, selama kamu di sini, kamar ini akan menjadi milik kamu. Oh, bagus banget Peri. Sekarang kamu bersiap-siap ya. Peri akan memberikan hadiah yang Peri janjikan tadi. Wah. Terima kasih Peri Langit. Rumah kita kok berantakan? Fer, kenapa Fer ini? TV Mami, radio Mami nggak ada TV-nya. Rumah kita kemasukan maling, Mi. Perhiasan Mami, perhiasan Mami. Fer, lihat sini. Aduh, Waduh, berantakan sih, Mi. perhiasan Mami. Radio kita hilang, Mi. Perhiasan Mami. Mana, Mi? Fer, perhiasan Mami nggak ada. Aduh, gimana, Mi? Pasti gara-gara Viola. Aduh, Viola, kamu sekarang sudah makin pintar ya terbangnya. Nggak takut lagi. Peri, makasih ya. Peri udah ngasih aku hadiah ulang tahun yang gak akan pernah aku lupain. Sama-sama, Viola. Peri juga sangat senang sudah menjadi teman kamu sekarang. Tapi Peri, kalau nanti Viola mau manggil Peri, caranya gimana? Cukup dengan menepuk tangan kamu 3 kali, maka Peri akan datang menemui kamu. Seperti ini.
seperti ini, Peri. Iya, tapi kamu ingat ya Viola, kamu jangan pernah menceritakan kepada siapapun tentang pertemuan kita ini. Tidak boleh ada yang tahu mengenai Peri. Dan ini cukup menjadi rahasia kita. Janji? Janji. Dari mana kamu? Dari mana? Mi, lihat deh Mi. Bajunya Viola bagus banget. Pasti dia kerja sama maling buat nyuri di rumah kita, Mi. Terus dia dapat bagiannya deh. Maling apa? Jadi kamu benar kamu maling? Hah? Ini baju dari mana? Jawab! Ayo jawab, dari mana? Tapi kamu ingat ya Viola, kamu jangan pernah menceritakan kepada siapapun tentang pertemuan kita. Tidak boleh ada seorang pun yang tahu tentang Peri. Kalau ditanya itu jawab, punya mulut nggak? Punya mulut nggak? Dari mana baju ini? Hah? Aku tanya dari mana kamu dapatnya? Jangan-jangan kamu memang sengaja ya kerja sama maling-maling tuh, ya? Sengaja ya? Enggak, Mi. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu juga nggak tahu. Emang kamu bawa kemana? TV, radio, semua perhiasan aku kamu bawa kemana? Kamu jual kemana? Jawab dong! Kamu pikir aku ini tolol apa? Kamu pikir aku ini bodoh kayak kamu apa? Iya! Dari mana kamu dapat baju ini? Terus maling-maling itu kemana? Hah? Gak bisa jawab kan? Gak bisa jawab kan? Karena memang kamu pembohong. Kalau orang pembohong itu harus dihukum. Ambil tali. Ini orang harus dihukum memang. Cepat ambil tali. Sini kamu. Gara-gara kamu ya. Siapa? Tahu sama maling-maling itu. Apaan kamu gak tahu? Hah? Gak tahu gimana? Barang-barang aku hilang gara-gara kamu kan? Makanya ya kalau pergi itu pintu tuh dikunci. Dengar kamu baik-baik ya. Sebelum barang saya ketemu, kamu gak boleh pulang sini, gak boleh mandi, gak boleh makan. Ngeri? Ah, Farida! Far! Cepetan! Iya. Banget banget, cepetan! Ampun, Mi. Ini tali buat apaan sih? Ah, udah jangan banyak-banyak, cepet angkat. Hah? Ikat anak jelek ini, Mi. Sini cepetan. Sini. Ayo, Mi. Kamu itu sudah menghilangkan barang-barang saya, jadi kamu harus terima akibatnya. Sini, ayo cepetan! Ampun, Mi. Diam, lihat aja, Mi. Diam. Mi, mau diapain, Mi? Jangan banyak gerak, kenapa sih? Diam! Mi, jangan, Mi. Jangan banget sih ini anak. Ih, gak bisa diam lagi. Mi, jangan ikut Viola, Mi. Yang namanya pencuri itu harus dihukum. Enak aja kamu gak dihukum. Sini cepetan. Udah ya masuk. Hai gadis kecil, aku gigit kamu. Tolong jangan gigit aku. Aku mohon. Jangan gigit dia. Dia anak yang baik dan tidak pernah mengganggu kita. Makasih ya. Bibi Yuli, Verita tolong kembaliin aku, Bibi Yuli, Verita, aku takut, tolong lepasin aku. Tolong lepasin aku, Bibi. Verita, Bibi.
Cukup dengan menepuk tangan kamu 3 kali, maka peri akan datang menemui kamu. Peri langit. Iya, dia pasti akan datang dan bantuin aku. Peri langit. Peri langit bohong. Kenapa dia juga belum datang? Aku pikir kamu nggak akan datang. Peri pasti akan datang, Viola. Viola? Viola? Siapa yang mengikat kamu di sini? Bibi Yuli, Peri. Kamu tenang. Sekarang kita lepas dulu ikatannya ya. Terima kasih ya, Peri. Iya. Tapi Viola, kenapa kamu diikat di sini? Bibi Yuli marah karena aku ninggalin rumah sendirian tanpa pintu dikunci, Pri. Terus barang-barang Bibi hilang dibawa maling. Sebelum barang-barang Bibi ketemu, Viola kan tetap di sini, Pri. Jahat sekali ya bibi kamu itu. Sekarang kamu pasti capek kan? Bagaimana kalau malam ini kamu menginap di Istana Peri? Besok baru kita urus barang-barang bibimu yang hilang itu. Setuju? Setuju, Pri. Siap, Viola? Siap. Peri. Kurang ajar. Dia kabur. Awas ya. Awas kamu Viola kalau sampai ketemu. Verita! Verita bangun, bantuin Mami cariin Viola. Viola? Viola? Ayo bangun. Sudah pagi, sayang. Viola? Ibu Teko, Selamat pagi anak manis. Ibu Teko sudah menyiapkan sarapan istimewa buat kamu. Viola, sekarang kamu makan sarapan kamu. Setelah itu kamu harus segera pulang ke rumah bibimu. Peri. Aku nggak pengen pulang. Aku pengen tinggal di sini sama peri langit. Mereka jahat sama aku. Cuma peri langit, Bibi Teko, Bibi Fasbunga, dan semua yang tinggal di sini yang sayang sama aku. Aku boleh kan tinggal di sini, Peri? Iya, Peri. Tolong izinkan Viola untuk tinggal di sini. Dia anak yang manis dan lucu. Kami semua suka dia di sini. Viola, kamu lupa ya? Peri kan akan selalu membantu kamu kapanpun. Jadi, kamu tidak perlu takut. Selendang? Ambil selendang itu dan bawa pulang. Di rumah bibimu, kamu kepakan selendang itu. Maka barang-barang bibimu yang hilang akan kembali. Dan bibimu gak akan marah lagi sama kamu.
Makasih, Pri. Cepat ke sini. Dari mana aja kamu? Berani-beraninya ya kamu kabur semalam? Kamu sengaja ya? Kamu ketemu sama teman-teman kamu yang maling itu? Iya? Enggak, Bi. Viola nggak tahu soal maling-maling itu, Bi. Tapi Viola bisa kok ngembaliin barang-barang Bibi yang hilang. Tapi Bibi janji ya jangan marah-marah lagi. Banyak ngomong banget sih, Nana. Hah? Banyak ngomong banget nih. Jangan banyak ngomong kamu. Kalau memang kamu bisa, buktiin aja. Udah sana cepetan. Nah, sekarang barangnya udah lengkap semua kan, Bi? Iya, Vi. Udah cukup. Viola ke dapur dulu ya, Bi? Ya. Kok Viola jadi sakti begitu sih, Mi? Mami juga nggak tahu, sayang. Jangan-jangan Viola temenan sama penyihir, Mi. Penyihir. Tapi masuk akal juga, Nak. Kalau bukan karena temennya yang penyihir, si Viola nggak mungkin bisa jadi sakti, kan? Kita harus lebih hati-hati sama Viola, sayang. Karena kalau enggak, temennya yang penyihir itu bisa marah, terus kita berdua bisa dikutuk jadi kodok. Seharian ini Bibi sama Verita aneh banget sih. Tapi biarin aja deh. Yang penting mereka gak marah-marah lagi sama aku. Ternyata Pri Langit benar kalau Bibi gak akan marah setelah barang-barangnya ketemu. Mami udah punya cara buat nyingkirin si Viola. Sih, bukannya langsung diusir. Tanya lagi kamu ya. Hah? Kalau begini caranya, dia nggak akan tahu siapa yang mukulin dia. Dia mau ngadu sama temennya itu, yang si penyihir itu juga nggak akan ngaruh. Nah, banyak orang kan di sini nggak cuma kita aja. Udah cepetan, jangan banyak tanya. Ih, rasain lu. Bang Emon! Sini angkatin tomat, bawa ke mobil cepetan. Sini bantu juga. Ngomong aja, bukannya cepet geraknya. Bawa ke mobil ya. Berhasil. Wahai kawanku katak yang baik hati, maukah kamu meminjamkan aku beberapa ekor ikan? Begitu Musang mencoba merayu si Katak. Katak yang sedang berjemur di atas daun teratai merasa kesal dengan kehadiran Musang. Permisi, Pak. Ya, ada apa?
Semua buah-buahan sudah saya masukkan ke dalam gudang, Pak. Besok pagi baru dikemas dan langsung dikirim ke kota, Pak. Suruh si Indut siapin mobil. Saya mau nganterin Elan ke dokter. Baik, Pak. Permisi, Pak. Mas Eko, kita harus siap-siap ke dokter, yuk. Elan males, Ayah. Elan mau tidur. Lagian dari dulu ke dokter, kaki Elan juga nggak sembuh kok. Loh, jagoan gak boleh menyerah. Suatu hari nanti, kamu pasti akan sembuh. Dan bisa jalan lagi. Ya? Lalu, sang katak mendorong sang musang. Di mana aku? Kok di sini gelap semua? Aduh. Aduh. Udah haus. Lapar lagi. Aduh. Kurang ajar. Ini pasti tikus-tikus yang makanin buah ini, Dut. Kita harus buru-buru nangkepnya. Kalau enggak, buah-buah di sini pasti habis. Ayo kita cari, Dut. Hah? Kok bisa ada anak kecil di sini sih? Dari mana datangnya ya? Berarti dia yang makanin buah-buahan di sini semua. Ayo bangun! Dasar anak kecil maling. Ayo bangun! Jangan. Bangun nggak? Jangan bikin saya. Saya bukan maling. Ayo! Bukan, saya bukan. Ayo! Bangun! Jangan. Jangan kamu maling. Ayo! Bukan dari kamu, ayo kita ke pasar. Ada apa nih ribut-ribut, ah? Ini, Pak. Maling ini makanin buah-buahan di gudang, Pak. Iya, Pak. Kok bisa masuk? Gudangnya gak kamu kunci apa? Dikunci kok. Nggak tahu anak ini masuknya dari mana. Siapa nama kamu? Viola. Bagaimana caranya kamu bisa masuk dalam gudangku? Nggak tahu. Kemarin Viola ingat lagi bantuin Bibi di kebun ngambilin tomat. Tiba-tiba ada yang mukul leher belakangku. Bohong, Pak. Pura-pura itu. Terus pas aku bangun, aku udah di dalam gudang. Bohong, Pak. Bohong, Pak. Bohong, Bisa Pak. aja, Pak. Nggak ada. Baiklah. Kali ini saya maafkan. Kamu boleh pergi sekarang. Makasih, Pak. Keenakan dia, Pak. Iya, Pak. Tadi ulangi lagi. Iya, Pak. Jangan pergi. Ayah, bawa dia masuk ya. Ellen, semua apa-apaan, ah? Elan tuh nggak punya temen ya. Gak ada yang mau temenan sama Elan. Soalnya kaki Elan pincang. Elan kan bisa main sama ayah, sama Bi Siti, sama Kang Parmin, atau sama si gondrong ini. Ayah sama mereka kan udah pada dewasa. Jadinya nggak asik.
Baiklah. Tapi dengan satu syarat. Kamu saya perbolehkan tinggal di rumah ini asal kamu mau menemani Ellen bermain dan membuat dia gembira. Tapi sekali saja kamu menyakiti dia, saya tidak akan segan-segan untuk mengusir kamu dari rumah ini. Ngerti? B, mandiin dia. Kasih dia baju yang bagus. Baik, Pak. Sana masuk. Peri langit. Aku harus bilang sama peri langit kalau aku nggak tinggal lagi sama Bibi. Aduh, cantik sekali bajunya anak manis. Peri langit, aku mau cerita banyak sama kamu. Mak, tolong panggilin Viola dong. Elan mau jalan-jalan sama dia. Iya, Mak panggilin. Aden tunggu sebentar di sini ya. Dari cerita kamu sih, kedengarannya Elan itu anak yang baik. Jadi, Pri mau dikenalkan dengan dia? Beneran, Pri? Iya. Makasih ya, Pri. Viola, ada seseorang yang akan datang ke sini. Jadi Pri harus pergi sekarang. Kamu jaga diri yang baik ya. Hati-hati. Kalau kamu butuh bantuan, panggil Pri. Viola, dan Ellen minta ditemani jalan-jalan. Tapi Ellen, sebelumnya aku minta maaf ya. Aku boleh tahu nggak kenapa kamu duduk di kursi roda? Viola, ceritanya sedih. Gara-gara aku, ibuku meninggal. Sekarang aku nggak bisa jalan. Sekarang nggak ada lagi yang mau temenan sama aku. Mereka bilang kalau aku ini pembawa sial. Ellen, kamu nggak sendiri kok. Aku juga dibilang pembawa sial. Karena orang tuaku juga meninggal karena kecelakaan. Terus kamu udah berobat di mana aja? Udah banyak, tapi aku nggak pernah sembuh. Ellen, aku punya teman yang bisa nyembuhin kamu. Kamu mau? Peri langit? Viola, Itu. Jangan takut. Peri langit ini adalah sahabat baikku. Oh ya, Pri. Kenalin, ini yang namanya Ellen. halo Elan. Hai Peri.
Coba sekarang kamu berdiri. Tapi Ayo, cobalah. Tidak usah, Viola. Biar Elan sendiri berdiri. Aku bisa berdiri lagi. Aku bisa jalan lagi. Viola, aku bisa jalan lagi. Aku bisa jalan lagi. Aku bisa jalan lagi. Viola, Peri, makasih ya. Sama-sama, Elan. Pak, ini catatan laporan hari ini, Pak. Ayah. Ayah tunggu di situ. Elan, jangan. Tunggu. Elan. Tunggu. Elan sekarang udah bisa jalan ya. Wah, Tuhan. Elan. Makasih. Bagaimana cara kamu bisa jalan, nak? Viola ya. Viola, terima kasih banyak. Kamu sudah membawa keberuntungan dalam keluarga ini. Terima kasih Tuhan. Kau telah memberikan mujizat-Mu sehingga dan Ellen bisa berjalan kembali. Seneng ya, Pak? Seneng. Kalian semua dengar. Mulai hari ini, Viola menjadi bagian dari keluarga ini. Jadi siapapun yang ada di rumah ini harus menyayangi Viola seperti menyayangi Elan. Viola, mulai sekarang jangan panggil Pak lagi ya. Panggil saya Ayah. terima kasih Ayah. Fer, kamu tuh ngeliatin apaan sih? Mami, itu kan Viola. Kok dia bisa pakai baju dan sepatu bagus sih? Sepedanya juga bagus. Itu kan Viola, anaknya Pak Gunawan. Kabarnya, dia loh yang bisa nyembuhin Elan sampai bisa jalan lagi. Padahal, tadinya Elan itu cuma duduk di kursi roda doang, gak bisa ngapa-ngapain. Makanya sekarang Pak Gunawan jadi sayang banget sama Viola. Permisi ya, Bu. Sebel, gara-gara Mami sih. Sekarang Verita jadi kalah sama Viola. Sayang, jangan nyalain Mami kayak gitu dong. Ya iyalah. Ini semua karena Mami dulu ngebuang si Viola ke keranjang yang mau dibawa ke rumahnya Pak Gunawan. Kenapa sih Mami nggak ngebuang si Viola ke jurang, Kak? Ke kali, Kak? Verita sebel. Mami kan udah tahu kalau dari dulu Verita itu nggak suka disaingin, apalagi sama Viola. Pokoknya Mami harus ngelakuin sesuatu. Kalau enggak, Verita mau gue makan, mau gue ngomong dan nggak mau pulang ke rumah lagi. Kamu kok pakai ngancam Mami segala sih? Jangan gitu dong. Bodoh amat. Emang Verita pikirin apa? Yaudah, ntar Mami pikirin dulu ya. Gimana caranya supaya Pak Gunawan itu mau mengusir Viola. Biar Viola jadi gembel, terus dia nggak punya apa-apa. Nah, anak Mami yang paling cantik ini nggak akan tersaingi lagi.
Oke, sayang. Ya gitu dong. Papi, masih sekarang juga. Iya, bawel banget sih, pusing nih kepala mami. Udah ya pulang, nggak usah diliatin lagi. Ah. Kok kamu berhenti sih? Peri. Halo anak-anak manis. Peri, kita main ke taman yuk. Boleh? Siap-siap ya. Pak, Ya, Dek. di taman ada tamu yang nunggu Bapak. Siapa ya? Nggak tahu, Pak. Selamat siang, Bapak. Selamat siang. Ibu Yuli kan? Ada apa, Bu? Terima kasih loh Pak, Bapak kenal sama saya. Memang sih saya ini suka masukin buah ke tempat Bapak. Gini Pak, saya dan anak saya datang ke sini mau ngucapin selamat. Kabarnya anak Bapak udah bisa jalan ya? Iya, semua berkat Viola. Karena Viola, Ellen jadi berusaha untuk semangat hidup dan berusaha untuk jalan lagi. Viola? Saya nggak salah dengar. Bapak ngizinin Viola tinggal di sini? Aduh Pak, apa Bapak tuh nggak mikir Pak? Nanti takutnya anak Bapak tuh diapa-apain sama Viola. Emangnya ada apa? Dia anaknya baik kok. Gimana ya supaya saya bisa meyakinkan Bapak? Saya bisa tahu semua cerita ini karena saya itu satu kampung dengan Viola dan ibunya. Betul kan sayang? Bener Om, apa yang dikatakan Mami. Tuh, mana mungkin dong saya berbohong. Viola dan ibunya itu dulunya diusir dari kampung. Karena mereka itu, Pak, keluarga penyihir. Penyihir yang jahat sekali. Apa? Penyihir jahat? Makanya jangan gampang percaya sama Viola. Mesti hati-hati, Pak. Tidak. Tidak mungkin Viola itu jahat. Sekian lama dia tinggal di rumah ini. Saya nggak ngelihat dia punya niat jahat. Malahan, dia anak yang paling baik yang pernah aku temui. Kalau seandainya Bapak tidak percaya dengan semua yang saya bicarakan sekarang, Pak, mendingan Bapak ikut kita aja deh, Pak. Biar Bapak lihat dengan mata kepala Bapak sendiri. Yuk, ayo ikut. Tas Mami cepetan. Saya nggak mungkin bohong sama Bapak. Beneran, lihat aja di lapangan. Yuk, yuk, ayo, Pak. Seru banget. Peri, mendingan kita terbang yuk. Langitnya kan lagi cerah. Ayo, Kita terbang sekarang aja yuk. boleh? Yuk. Siap ya? Tuh, Pak. Bapak lihat sendiri kan dengan mata kepala Bapak. Saya dan anak saya nggak bohong kan, Pak? Ayo Ellen, ayo Viola. Tuh, Pak. Bapak bisa lihat dengan mata kepala Bapak sendiri kan? Saya nggak bohong kan sama anak saya? Si Ellen juga mereka bikin terbang. Jangan-jangan si Ellen nanti bakalan jadi tumbal ilmu hitam mereka. Apa? Ellen jadi tumbal? Tuh, gimana ini? Wah, seru banget ya ngeliat pemandangan dari atas sini. Semuanya kelihatan kecil-kecil. Keren ya? Iya, kalau nggak sama peri langit, mungkin kita nggak akan bisa terbang seperti ini. Tapi sayangnya, kalian berdua harus pulang sekarang. Hari sepertinya sudah mulai sore. Nanti kalau kesorean, ayah kalian akan khawatir. Dunia hayalan, dunia ini
Minggir! Diam kamu di situ! Kamu kan saya sudah bilang, jangan pernah nyakitin Ellen. Tahu nggak? Enggak ya. Enggak. Ayah lepasin dia ya. Minggir kamu! Ayah. Dia ini anak yang jahat. Dia anak penyihir jahat. Kamu mau jadi tumbal? Hah? Ayah dia nggak jahat. Hah? Ayah. Gak apanya. Ayah lihat dengan mata ayah sendiri. Kamu bawa Ellen terbang ke langit. Ya kan? Bohong! Sekarang saya minta kamu keluar dari rumah ini. Ayah jangan ya. Ayah jangan. Keputusannya sudah bulat. Viola harus keluar dari rumah ini. Dan kamu gak boleh main lagi sama dia. Ngerti? Keluar kamu. Jangan pernah kesini lagi. Cepat. Ayo. Keluar. Pergi kamu dari sini. Ayah jahat. Ayah jahat. Pokoknya Ellen benci sama ayah. Ellen. Viola, kenapa kamu sendirian? Ellen mana? Kenapa kamu menangis? Ayah Gunawan ngusir aku dari rumahnya. Aku nggak boleh tinggal di situ lagi, Pri. Aku nggak boleh ketemu sama Ella. Padahal aku udah sudah tinggal di situ, Pri. Tapi Viola, kenapa Pak Gunawan bisa mengusir kamu? Ayah Gunawan ngeliat kita waktu lagi main-main di lapangan, Pri. Ayah kira kalau aku adalah anak penyihir jahat. Ayah takut kalau aku dan Pri akan nyelakain Ellen. Tapi itu kan tidak benar, Viola. Aku udah bilang sama Ayah Gunawan kalau aku bukan anak penyihir jahat. Tapi Ayah nggak percaya. Aku nggak bisa apa-apa lagi, Pri. Pri sendiri kan yang bilang kalau nggak ada yang boleh tahu soal Pri kecuali aku sama Ellen. Aku nggak punya siapa-siapa lagi, Pri. Kecuali Pri. Sekarang aku boleh kan tinggal di istana Peri Langit? Maafkan Peri, Viola. Bukannya Peri tidak mengizinkan kamu untuk tinggal di istana Peri. Kalau untuk sehari atau semalam tidak apa-apa. Tapi kamu sendiri tahu kan? Kenapa tempat itu tidak cocok untuk kamu? Ya kan? Peri Langit jahat. Peri Langit nggak sayang lagi sama aku. Mentang-mentang aku anak yatim piatu dan aku miskin. Peri Langit nggak izinin aku tinggal di sananya Peri. Peri Langit jahat. Aku benci sama Peri Langit. Viola!
buka pintunya dong, jangan bikin Bibi khawatir. Dan, Bi, ada apa, Bi? Nenek nggak mau keluar-keluar, disuruh makan nggak mau. Bisa, Bi. Elan, buka pintunya dong, sayang. Elan, Bi, kunci cadangan, cepet. Elan, ayo buka pintunya, sayang. Buka pintunya. Elan. Bi, cepet, Bi. Elan. Sepertinya iya, dokter. Sejak kepergian anak angkat saya, Viola, Elan jadi mogok makan dan mengurung diri di kamar. Sebaiknya Pak Gunawan segera mencari Viola dan menemukannya. Mudah-mudahan dengan kembalinya Viola ke sini, kondisi Elan menjadi baik. Terus terang, Pak, obat-obatan yang saya berikan tidak banyak membantu. Saya permisi dulu, Pak. Dut, kalau kita bisa nemuin si Viola itu, Dut, kita akan dapat bonus 2 kali lipat dari Pak Gunawan, Dut. Yang bener. Ya benar, makanya kita harus menemukan si Viola. Oke? Lumayan. Mereka nggak boleh lihat aku di sini. Kalau enggak, mereka pasti akan marahin dan mukulin aku. Sekarang ayah harus bagaimana lagi, nak? Apa yang mesti ayah lakukan untuk kesembuhan kamu, sayang? Siapa kamu? Jangan takut. Aku hanya ingin memberitahu. Elan bisa disembuhkan jika ia mendengar suara kokok ayam emas. Aneh. Siapa perempuan yang muncul tadi ya? Tapi apa benar omongan dia tadi? Ayam emas? Mana ada ayam emas? Tapi aku harus mencoba. Apapun. Yang penting Elan bisa sembuh. Ada apa, Pak? Ya, Pak. Hari ini saya membuat sayembara. Sampaikan ke seluruh penduduk negeri. Siapapun yang bisa menemukan ayam emas, yang bisa berkokok, dan bisa menyembuhkan anakku Elan, maka orang itu akan mendapatkan separuh dari harta kekayaanku. Sebarkan ini semua.
Barang siapa yang bisa menemukan ayam emas yang bisa menyembuhkan Elan, putra dari Bapak Gunawan, akan mendapatkan hadiah separuh dari harta kekayaan Pak Gunawan. Udah, Mi. Ikut aja sayembaranya. Cepet. Emangnya gampang apa cari ayam emas? Kayak kamu tahu aja caranya gimana. Tapi kan, Mi, hadiahnya kan banyak. Kita bisa kaya raya. Akan mendapat hadiah separuh dari harta kekayaan Bapak Gunawan. Iya, cari ayamnya aja nih. Ini ya kan? Elan sakit. Aku harus cepet-cepet nemuin ayam emas itu. Yang aku mau cuma Elan sembuh. Aku gak akan mikirin hadiah yang ditawarkan sama ayah. Di mana ya aku bisa cari ayam emas itu? Kasihan banget nenek itu. Nek, boleh saya bantu? Nggak usah, nenek udah biasa. Nggak apa-apa kok, Nek. Ini, hati-hati. Iya, Nenek rumahnya di mana? di balik bukit itu. Mari. Terima kasih anak manis. Coba sekarang bilang sama nenek, apa yang mesti nenek kasih sama kamu untuk membalas kebaikan kamu sudah bawakin nenek kayunya. Nggak apa-apa kok, Nek. Nggak apa-apa. Saya ikhlas kok. Enggak, nenek mau terima kasih karena nenek nggak enak. Nenek pengen terima kasih. Nenek pengen kasih sesuatu. Coba bilang saja. Kamu kelihatannya bukan anak sini kan? Saya emang datang dari jauh. Saya kesini mau mencari ayam emas itu. Teman saya sakit parah. Dan dia cuma bisa sembuh kalau dengar kokok ayam emas itu, Nek. Emangnya nenek tahu di mana nemuin ayam emas itu? Ayam itu disimpan dalam peti di sebuah tanah di dalam hutan. Tidak semua orang bisa mengambilnya karena banyak sekali tantangannya. Apa aja rintangannya, Nek? Saya sanggup kok ngadapin semua rintangan itu asalkan teman saya bisa sembuh. Kelihatannya kamu sayang sekali sama kawan kamu itu. Memang besar rintangannya, sangat besar rintangannya. Tetapi kalau kamu ikhlas menolong kawan kamu, mudah-mudahan bisa nenek bantu. Sebentar ya. Nah, ini bekal dari nenek untuk kamu di perjalanan. Di dalamnya terdapat seikat jerami, sepotong roti, dan sebungkah lemak. Apa gunanya semua ini, Nek? Di dalam perjalanan kamu nanti, kamu akan bertemu dengan 2 orang penyihir yang amat galak dan suka sekali masak. Dan kamu harus membersihkan wajahnya. Ambillah jerami di situ, bersihkan wajahnya. Ketika mereka melihat wajahnya sudah mengkilat, kamu diperbolehkan pergi. Hei, anak kecil! Mau kemana kamu, ha? Apa kau tidak tahu bahwa ini daerah terlarang? Kita sihir saja dia. Kalau perlu, kita kutuk dia jadi kodok. Tolong jangan sihir saya. Saya bisa lakukan apapun. Baiklah. Kalau kamu bisa membersihkan wajan kami, maka kami akan membiarkan kamu pergi dari sini.
semuanya sudah bersih. Saya boleh lewat. Terima kasih. Sekarang kamu boleh pergi dari sini. Hati-hati. Kemudian dari situ kamu harus menuju ke selatan. Di sana kamu akan bertemu dengan 2 ekor anjing yang galak sekali. Jangan takut. Ambil saja rotinya, lemparkan. Dan mereka menjadi jinak. Dan kamu bisa berjalan terus. Ini, makan. Oh, anak yang baik. Terima kasih banyak ya. Kamu anak baik. Kami memang lapar. Ini, makan untukmu. Oh, karena kamu sudah memberikan makanan buat kami, kamu boleh lewat. Aduh, gimana caranya aku nyebrangin sungainya ya? Anak kecil yang malang. Jangan harap kau bisa menyeberangiku. Satu langkah saja kau turun ke dalam airku, aku akan menghanyutkanmu. Ya Tuhan, semoga ada yang berhasil menemukan ayam emas itu secepatnya. Kemudian kamu akan sampai di sebuah sungai darah. Tapi ingat, sungai itu suka sekali dipuji. Maka puji-pujilah dia. Oh, indahnya sungai ini mengalir dengan jernih. Begitu. Dan kamu akan boleh pergi. Sungai darah yang baik, aku tahu kok. Kamu itu sungai yang berhati lembut. Kamu gak akan menghanyutkan aku. Biarpun airmu berwarna merah seperti darah, itu bukan membuatmu menjadi jahat. Tapi warna merah itu kan artinya berani. Dengan warna merah kamu ini, kamu terlihat beda kok dengan sungai-sungai yang lain. Airmu adem, seger lagi. Anak manis, aku jadi terharu. Ternyata ada orang yang bisa memuji aku. Aku nggak muji kok, tapi memang kenyataannya seperti itu. Lewatlah anak manis, aku tidak akan menghanyutkanmu. Terima kasih ya Sungai Darah. Kamu akan sampai di istana. Istana itu pintunya tertutup tentu saja. Ambillah lemak, gosoklah pintunya. Dan pintu akan terbuka sendirinya. Anak manis, masuklah. Terima kasih pintu gerbang. Jangan dibuka. Karena setelah dibuka, ayam emas itu hanya akan berkokok sekali. Nah, di dalam istana kamu akan menemukan peti yang berisi ayam emas itu. Pasti peti itu yang dimaksud sama nenek tua. Hore! Akhirnya aku berhasil ngedapetin ayam emas yang bisa berkokok. Jangan dibuka. Karena setelah dibuka, ayam emas itu hanya akan berkokok sekali. Berarti aku harus buka peti ini pas sudah sampai di depannya Elan.
Di luar ada orang yang menemukan ayam emas. Ayam emas. Suruh masuk cepat. Makasih Tuhan. Kamu akan sembuh, Nak. Kamu akan sembuh. Kamu akan menjadi anak ceria seperti dulu lagi. Pak Gunawan, permisi Pak. Ini saya bawakan ayam emasnya Pak. Tolong kamu sembuhkan dia. Kalau kalian berhasil menyembuhkan dia, saya akan kasih separuh harta saya untuk kalian. Tolong. Iya Pak, Bapak tenang dulu Pak ya, sabar Pak ya. Saya jamin ayam emas ini akan berkokok dan kokokannya Pak akan membuat anak Bapak langsung sembuh. Saya jamin itu. Sebentar Pak ya. Ayam emas, ayo berkokok. Ayo dong berkokok, ayam tolol, berkokok dong. Belum pemanasan Pak, sabar. Berkokok dong. Ayo cepetan. Berkokok gak? Permisi. Boleh saya lihat sebentar? Ini yang kamu sebut ayam emas. Kamu mengikat ayam kampung dengan warna emas. Ya kan? Dasar penipu. Dasar perempuan licik. Kamu cuma mengincar harta saya kan? Ya kan? Dut, kau tolong, sini. Ya Pak. Iya Pak. Ada apa Pak? Bawa dua orang ini keluar. Cepat. Baik Pak. Ayo keluar. Keluar. Udah pergi sana, pergi. Gak sopan banget sih. Bisa lihat berani kan gak? Dasar perempuan penipu kamu. Jahat banget jadi orang. Sini kamu. Hah? Ini semua gara-gara kamu. Coba kalau kamu tuh nggak punya ide tolol kayak gitu, ha? Mana mungkin ayam jelek kayak gitu dicat jadi ayam emas berkokok? Kan kita nggak bakal dipermalukan kayak gini, tolol. Makanya punya ide itu yang kreatif sedikit dong. Pakai nih otak, bodoh banget sih, bikin malu mami. Dasar kamu tuh. Ngapain kamu sini? Ngapain? Dengar ya, kamu itu udah diusir dari rumah ini, anak penyihir. Viola cuma mau menyembuhkan Elan. Viola udah bawa ayam emas berkokok. Kamu bilang kamu bawa ayam emas berkokok. Ayam emas berkokok itu nggak ada. Makanya jangan suka bohong kamu. Coba, kalau ada mana? Lihat, buka, mana? Ada kok di dalam peti ini. Viola nemuin ayam emas itu di dalam hutan. Bisa jadi apa yang dia omongin itu benar. Dia kan punya teman penyihir. Pasti dia bisa nyihir ayam emas. Sini kasih Bibi, lepasin. Jangan, jangan. Lepasin nggak? Bi, jangan Bi. Bantu Mami dong, diam aja. Lepasin. Aduh, lepasin ini banget. Apa-apaan ini? Saya bilang berhenti. Viola, ngapain kamu datang sini lagi? Saya kan pernah bilang, jangan pernah datang ke sini lagi. Karena saya nggak mau Elan celaka gara-gara kamu. Ayah, tolong aku sekali ini aja. Tolong aku supaya bisa ketemu sama Elan ya. Aku udah bawa ayam emas ini ya. Pak, Bapak jangan percaya sama omongannya Viola. Udah pasti isinya itu bukan ayam emas berkokok. Gak ada kan ayam emas yang bisa berkokok? Ya kan? Paling juga isinya itu karpet. Diam kamu! Saya tidak percaya dengan kalian semua. Kalian semua penipu! Ayah, tolong ya supaya Viola bisa ketemu sama Elan ya. Tolong sekali ini aja ya. Kalau kokok ayam emas ini nggak bisa membuat Elan sembuh, Viola janji Viola nggak akan pernah datang ke rumah ini lagi. Jadi aku ketemu sama Elan ya. Viola. Elan?
aku sembuh ya. Viola, terima kasih banyak. Kamu sudah menyembuhkan Elan. Saya akan berikan separuh harta saya sebagai imbalan. Seperti yang saya janjikan. Enggak ya. Viola nggak mau harta. Viola cuma mau setiap hari bisa ketemu sama Elan dan main seperti dulu ya. Viola nggak mau hartanya ayah. Viola, ternyata kamu anak yang baik. Ayah akan menerima kamu kembali di rumah ini dan menjadi anak ayah. Tapi ayah akan tetap memegang janji ayah. Ayah akan berikan separuh harta ayah karena itu sudah menjadi hak kamu. Viola sayang, ya ampun. Aduh, Bibi tuh sayang banget loh sama kamu. Kamu tuh pinter banget sih. Hah? Kita pulang ya. Nanti Bibi janji, Bibi akan masakin makanan yang enak banget buat kamu. Iya kan? Iya, Vi. Aku juga kangen banget sama kamu. Oh ya, maaf ya. Mami nggak sengaja mukul leher kamu. Terus itu dimasukkan ke keranjang yang mau dibawa ke rumahnya Pak Gunawan. Ya kan, Mi? Gila. Bibi macam apa kamu? Tega kamu membuang keponakan kamu sendiri. Dasar licik. Sekarang, kamu pura-pura baik karena mengincar hartanya Viola kan? Saya tidak akan membiarkan Viola jatuh ke tangan orang-orang licik seperti kalian. Karena dia nggak butuh keluarga licik kayak kamu. Mulai sekarang, Viola bukan keponakan kamu lagi. Dia adalah bagian dari keluarga ini. Dia adalah anak saya. Pergi! Pergi kamu dari sini. Jangan pernah datang sini lagi. Pergi! Pergi cepat! Viola, jalan. Masuk. Pergi! Ayo! Pergi! Kamu itu semuanya gara-gara kamu kan? Coba kalau ayam itu nggak kita cat, nggak mungkin luntur kan? Hah? Kita jadi malu. Kalau bisa... Ibu, abarnya. Ibu. Mami punya ide. Ide apa, Mi? Ayo, sini. Ibu, abarnya. Ya, kita memang mau beli obor. Saya minta 2. Pasti bagus nih, Dek. Sumbunya Boleh bagus. nih. Ini juga sumbunya bagus. Nyalain. Nah, sini punya kamu. Pokoknya kita harus balas dendam sama mereka. Kalau kita nggak bisa dapetin hartanya Pak Gunawan, maka Viola juga nggak boleh. Ya, Mi. Ya. Ayo, biar cepet ya. Aduh. Coba kalau Pri Langit ada di sini. Aku mau minta maaf. Viola. Pri Langit. Jadi selama ini Pri nyamar. Iya. Pri melakukan ini semua
untuk mengembalikan kamu ke rumah Pak Gunawan. Jadi, kamu dan Elan bisa bersama-sama kembali. Peri, maafin Viola ya. Viola udah marah-marah sama Peri. Nggak apa-apa, Peri ngerti kok. Gimana kalau sekarang kalian berdua terbang sama Peri? Aku mau, aku juga mau. Siap ya? Gimana? Udah pada siap? Siap? Siap dong. Ayo kita berangkat sekarang. Peri, apa sekarang kita bisa ngasih tahu ke semua orang tentang Peri Langit? Viola, biarkanlah hal ini menjadi rahasia kita bertiga, ya?